Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amel Listiani, Rayung Syariah, Komisariat UIN Wali Songo. Salam pergerakan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi konsep aswaja sebagai dasar berpikir pergerakan Islamisasi di Indonesia. Sebelumnya kita mengetahui apa aswaja itu. Aswaja atau ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kelahiran aswaja sendiri merupakan respon atas munculnya kelompok-kelompok ekstrim dalam memahami dalil-dalil agama pada abad ketiga Hijriah. Ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti al-As'aris, yakni orang yang merumuskan akidah tersebut, dan al-Maturidi dalam permasalahan akidah. Dalam hukum fikih, ahli sunnah wal jamaah mengikuti 4 madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir yang keagamaannya mencakup semua aspek kehidupan, yang berlandaskan atas moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Kemoderatan aswaja ini tercermin pada wacana berpikir yang selalu menjembatani antara wahyu dan rasio. Metode atau manhaj seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam madhab 4 tadi serta generasi berikutnya dalam menelurkan hukum-hukum ranata sosial. Sepanjang sejarah perjalanannya, prinsip jalan tengah yang ditempuh aswaja yang mewujud dalam karakter tawasud, tasamuh, dan tawazun membuat aswaja mampu hidup dan berkembang di wilayah mana saja dan mampu melebur dengan kebudayaan tempat serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman secara dinamis. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, dai-dai aswaja awal di Nusantara seperti Wali Songo tak mengalami benturan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Pasalnya dalam menyebarkan Islam, mereka tidak hanya sebagai pendakwah yang menyebarkan agama Islam, melainkan mereka sebagai maklar budaya. Bagi aswaja, agama dan nasionalisme itu sendiri tak bisa dipisahkan ibarat dua mata uang. Agama dan nasionalisme saling mendukung satu sama lain. Nasionalisme tanpa agama akan kering nilai-nilainya, sementara agama tanpa nasionalisme tidak akan bisa menyatukan elemen-elemen bangsa. Seperti yang kita ketahui, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jauh sebelum kemerdekaan agama Islam, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu memproklamasikan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Siapa yang tidak mencintai tanah air maka belum sempurna imannya, atau hubul watan minal imam. Sikap jalan tengah yang aswaja anut ini menyikapi persoalan tentang kebangsaan aswaja juga bukan hanya sebuah pandangan keagamaan, akan tetapi lebih ke way of life atau pandangan kehidupan seorang muslim dalam menyikapi lingkungannya yang majemuk dan dinamis. Aswaja adalah manhajul fikrah wal harokah atau landasan pemikiran dan gerakan dalam menyikapi berbagai persoalan baik berhubungan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sejarah kelahiran aswaja di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari historis Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Kedatangan aswaja itu sendiri menurut perspektif historis dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah yang ada sesuai dengan faham Islam yang dianut, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Para wali dalam menyebarkan agama Islam menerapkan prinsip tawasud, tasamuh, i'tidal. Karakteristik ini tercermin dalam segala bidang baik akidah, syariat, akhlak, muamalah,
di antara sesama manusia. Dengan prinsip-prinsip ini, cara Islamisasi di Indonesia itu ditempuh melalui cabang kesenian seperti wayang, gamelan, dan seni ukir. Adat istiadat dan kebiasaan yang sudah berakar di masyarakat pun juga dijadikan sebagai salah satu media dakwah. Di sini setiap pergerakan itu harus mempunyai akidah dan ideologi, dan juga harus menegakkan prinsip-prinsip agar gerakan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Dari cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut yang telah saya sebutkan tadi, PMII menjadikan Aswaja sebagai manhaj al-fikr yang berpegang pada prinsip-prinsip tali tawasu, tawazun, ta'adul, dan tasamun. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam pergerakan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.